sekarang dukungan media luar biasa. Dulu saya ngomong begini aja susah. Dulu justru ada demo dari anggota dewan yang menyatakan para pelakunya, para terdakwanya harus Mereka bukan geng motor, mereka cuma dari bangunan. Dan harapannya nanti untuk PK yang lainnya gimana Kang? Tetap terus dukung Kang? Ya, tetapi Kapoldanya ini loh, tanya Kapoldanya. Aku Kapolda Jawa Barat loh. Oh, sempat jadi Kapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat tuh ini loh. Ya. Saya, wah, 2008 saya Kapolda. Iya. Saya tidak pernah membagi jembatan ini milik itu. Oke. Sesuai dengan yurisdiksi kabupaten kota. Dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji SH MSc. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugro Seno SH. Ketujuh, Reza Indragiri Amril MC Krip M-Krim ahli psikologi forensik. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang juga. Nah itu kepalanya kelihatan tuh. Ada Abu, juga ada Pakundu, tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan Cengkling. Santuy People, siapa yang tadi sudah menonton sidang PK perdananya Saka Tatal ya, kita akan Mama mau kasih momen-momen yang mungkin kelewat gitu, momen-momen nge-highlight dari sidang PK-nya Saka Tatal tadi. Terus juga ada momen menarik semalam tayangan Pak Susno yang menggelegar. Dan ternyata tadi udah di-mention di persidangan bahwa tim kuasa hukum Saka Tatal akan menghadirkan beberapa ahli, di antaranya yaitu ada Pak Susno, Pak Ugro Seno, sama Bang Reza Indragiri, sama beberapa ahli lainnya. Cuman 3 nama ini yang sering berseliweran gitu kan. Sangar-sangar ahlinya. Kita bedah momen-momen yang EPP dulu dari persidangan PK Saka Tatal. Ceki-ceki meluncur? Just? Nih Yes. mungkin dibuka dengan sedikit mengandung bawang. Jadi ada Ibu Titin yang sampai ditanya sama Ibu Hakim sesaat sebelum sidang PK dimulai gitu, apakah mau butuh waktu dulu Ibu gitu kan. Karena terlihat Ibu Titin nggak kuat nahan terharunya sampai nangis. Ini ceki-ceki meluncur. Play. Ibu Titin nih. Untuk yang dari kuasa hukum pemohon sudah tenang atau masih? Biar kami kasih waktu. Silahkan. Enggak, ibunya masih nangis soalnya. Sudah ya. Bismillah. Jadi sesaat sebelum persidangan dibuka, Sidang perkara pidana peninjauan kembali nomor 1/2024/PN Cirebon. Junto nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon dibuka dan terbuka untuk umum. jadi sesaat sebelum dibuka Ibu Titin, walaupun tadi tidak terlalu jelas ya, Mama berhasil menemukan shot yang lebih jelasnya lagi gitu. Cuma tadi mau menunjukkan sampai Ibu Hakim melihat itu, apa mau minta waktu nih buat menenangkan diri dulu gitu ya. Bahkan setelah dimulai penyerahan berkas, ada momen kameramen dari Nusantara TV nih, meluncur dulu deh. Just? Ini yang berhasil kan abis dibuka, terus ada serah menyerahkan berkas, berhasil melihat Bu Titin yang tetap gitu. Gimana ya rasanya ya? Kita lihat ceki-ceki. Play. Seperti disemangati oleh ada kolega-kolega yang datang menyemangati gitu.
Bahkan sebelum berangkat, saat break gitu, break sidang gitu kan, itu dia masih menangis saat diwawancara oleh wartawan gitu ya. Karena ya dia menjawabnya tetap nggak nyangka aja gitu. Dulu tuh dia sendiri ibaratnya di bak big book oleh segala lini, di luar ada yang demo, mau ke media nggak dipercaya gitu, ngomong udah kayak bener-bener sendiri. Nanti kita apa namanya play juga ya flashback persidangan putusan sidang Saka Tatal gitu kan. Bener-bener sendiri, nggak nyangka aja dia sekarang netizen ngedukung. Di depan juga banyak pendukungnya bawa-bawa spanduk. Terus sekarang juga ditemani oleh para kuasa hukum partnernya gitu kan. Nggak nyangka aja Ibu Titin gitu. Iya, nggak nyangka juga bisa sampai ke tahapan yang sekarang ini ya Mang ya. Udah sampai di titik PK ini, nggak nyangka aja gitu. Nih kita meluncur. Cus, Nih ya, ceki. play. Kenapa nangis? Sedih, Bu Titin terharu. Di 2016 lalu saya yang dihujat karena saya dianggap berbeda yang telah membela orang yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Alhamdulillah sekarang kebenaran sudah terbuka dan saya yakin Saka bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Terima kasih semua media. Karena keyakinan saya ini tidak pernah terjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. PK ini saya akan Saka silakan Saka. Maju Ayo ke depan Saka. Jalan yuk. Saka maju Saka. Jalan bang. Saka maju. Sekarang semoga berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan sama sekali. Optimis Saka, optimis. Dadan bang, dadan. Yuk, jalan yuk. Dan. Saka ini optimis. Saka yakin pasti akan menang. Apa yang dipengenkan dalam PK? Harapannya Pak? Harapan Saka cuman pengen siap bersih nama baik aja. Berarti nama mantan terpidana ini pengen dihapus ya Saka ya? Bagus terganggu Saka. Selama itu. Iya. Jalan. Tanpa melawan hukum sekalipun langit runtuh. Oke. Semangat. Duluan. Butitin. Ayo mundur. Dari awal juga datang udah nggak kuat Titin. Ya nggak nyangka aja ya mungkin. Dia dulu sendirian datangnya, nggak ada yang ngedukung, dihujat. Nggak ada yang mau dengerin Nggak ada yang ya. mau dengerin gitu. Sekarang wah dikawal sama teman-teman netizen gitu, dikawal oleh warga setempat juga, pendukungnya Saka, terus juga dikawal oleh teman-teman pengacara yang hebat-hebat gitu kan. Iya. Ya, makanya dia sampai dari awal datang nggak nyangka ya, mungkin aku nggak tahu nih semalam Bu Titin bisa tidur atau enggak gitu. Iya siapa sangka gitu mau akhirnya menghadapi hari PK gitu, dan posisinya bener-bener bebalik dulu yang dia sendiri, sekarang dia disupport oleh semua orang gitu ibaratnya ya. Nih kita kasih momen nextnya. Cus. Ninyo, Yes. ini juga saat mau berangkat ke persidangan gitu ya, apa mau break gitu lupa aku. Pokoknya ini yang bikin salvok adalah lagi-lagi jurnalis TV One berhasil nyempil di mobil gitu ya. Yang sebelumnya berhasil nyempil di mobil Peggy, ini juga berhasil nyempil di mobil Bang Parhat atau Bang Krisnamurti ini ya. Menanyakan ke Bu Titin dan lagi-lagi Bu Titin masih nggak percaya. Ceki wow. Play. Saya sangat terharu karena di 2016 saya tidak mengalami ini. Dulu kita justru di demo seolah-olah yang 8 terpidana ini adalah pelakunya. Sekarang dukungan media luar biasa. Dulu saya ngomong begini aja susah. Dulu justru ada demo dari anggota dewan yang menyatakan para pelakunya, para terdakwanya harus ditembak mati. Tapi sekarang luar biasa dukungannya media, terima kasih. Dulu saya ngomong di tingkat lokal aja udah susah banget. Saya yakin banget ini rekayasa yang luar biasa. Yang 8 terpidana ini tidaklah pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Baik, mungkin ini saya sedikit bahwa hari ini tim dari pengacara Peggy Setiawan juga hadir.
memberi dukungan kepada kami semua di tim pengacara Saka Tatal. Oke, mungkin saya akan ke Saka sedikit. Saka, bagaimana perasaannya di hari ini, Saka? Akhirnya terkabul juga PK. Seperti apa, Saka? Ya, alhamdulillah Saka juga senang. Cuman kan terkabul atau tidaknya kan ini masih dalam proses. Betul. Jadi harapan Saka ini PK yang saat ini Saka sedang ingin berlangsung semoga berjalan dengan lancar. Gak nyangka dia, kenapa gak nyangka ya, dari tadi kan dia mention di 2016 justru Bu Titin yang didemo gitu kan, selaku kuasa hukum dari Saka Tatal sama Sudirman ya pada saat itu ya. Iya. Nah sekarang didukung habis-habisan nih, mau meluncur apa mau komentarin? Iya, kalau dulu mungkin Bu Titin ngerasanya ya semuanya jadi berat sebelah gitu ya, Mang Iya, ya. semuanya kontra berat sama kesana dia. gitu kan. Jadi kayak boro-boro didengerin gitu kan, mau ngomong udah nggak Udah usah mungkin dihujat kayak gitu gitu ya. kali ya. Jadi ya oh. pasti nggak nyangka banget pasti. Nah sekarang nih meluncur. Just. Nio, Ya. dibikin epic comeback. 2016 Bu Titin yang didemo, sekarang pendukungnya Saka Tatal datang untuk mendemo Aep dan mohon maaf Bapak Rudiana itu. Ceki wow. Play. Kezaliman. Siap membela kebenaran. Menegakkan keadilan. Lawan. Oke, berkata. Jadi visi. Melihat menaklukkan kebenaran. Ini di depan pengadilan ya? Iya, itu yang akhirnya tadi bikin Bu Titin terharu gitu kan, sempet ngeliat juga. Jadi banyak warga Saladara, area sekitar rumahnya Saka, terus juga area Jalan Saladara itu SMP 11 itu, yang sukarela datang untuk menunggu, untuk mengawal, mendukung. Walaupun nggak boleh masuk, jadi nggak karena tempatnya terbatas nggak bisa semuanya masuk. Dan mereka juga ada video, ya udah nggak boleh masuk, nggak apa-apa, kita nunggu di luar tetap mendukung gitu. Nih meluncur. Just. Ninyo, Yes. tapi karena ada lagu audionya memang mute ya di sini tuh, karena nggak boleh masuk, tempatnya terbatas juga kan. Ini banyak banget. Akhirnya mereka nunggu di luar sambil nobar. Kondisi di dalam ngomonginnya gimana gitu, ceki-ceki. Play. Sambil nyemil-nyemil, sambil setia gitu. Sambil mantengin ya. Sambil mantengin ya, kalau ini jelas Saka pun kenal gitu. Ya karena warga Saladara juga gitu. Berbeda dengan 2016 lalu gitu, saat muka-mukanya muncul yang demo tuh kayak siapa nih, warga mana gitu. Iya. Kalau ini memang warga setempat situ. Ya, lingkungan rumahnya kali Lingkungan gitu rumah, ya. lingkungan rumah, lingkungan saudaranya. Terus juga nanti kalau nggak salah tadi tuh ada yang diwawancara juga, memang teman mancingnya, teman main layangan yang memang pada kompak mau datang gitu, mau mengawal ini. Ya gimana nggak pecah, terharu Bu Titin. Dulu sendirian, bener-bener bleng sendiri. Sekarang banyak banget yang ngawal, netizen ngawal, media ngawal, warga ngawal. Respect, mantap, semoga aja hasilnya sesuai dengan kebenaran lah kalau kata Pak Susnoma ya. Iya, ya ini bisa dilihat juga kan, walaupun mereka nggak boleh masuk, tapi ya mereka ya tetap di situ buat ngedukung, nggak yang langsung pulang, gak yang gitu rusuh, kan. gak yang baper pulang gitu. Iya. Ya udah sambil live streaming, sambil nyemil di luar, ngudut gitu. Kita kasih next ya. Just. Nih yo, kalau flashback nih, ceki-ceki. Play. Kuasa hukum terpidana Saka Tatal kasus pembunuhan Eki dan Vina sepasang kekasih mempertanyakan dua saksi yang sampai sidang terakhir belum juga dihadirkan. Penasehat hukum terdakwa Saka Tatal Titin Priyalianti mengatakan bahwa Saka Tatal yang masih di bawah umur tidak bersalah, dan pihaknya mempertanyakan dua saksi yang sampai sidang terakhir belum juga dihadirkan. Dua saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan yaitu atas nama Aep dan Dede belum pernah keluar. Padahal keduanya merupakan saksi kunci yang mengetahui para pelaku secara detail.
Bahkan konon mereka mengetahui semua para pelakunya. Si Aep dan si Dede yang menjelaskan secara rinci dalam BAP, menjelaskan secara rinci, nih ciri pelakunya begini, sisiran rambutnya begini, tingginya sekian. Itu tidak pernah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk itu pihaknya yakni bahwa kliennya Saka Tatal tidak bersalah dan akan divonis bebas. Dirinya akan mengajukan banding apabila hakim memberikan putusan hukuman berapapun lamanya. Atas keyakinan putusan bebas, Saka Tatal juga diperkuat dengan proses persidangan sebelumnya, di mana saat itu hakim tidak menghadirkan saksi kunci Aep dan Dede yang melihat dan hafal secara detail ciri-ciri pelaku sepasang kekasih itu. Konsisten dari 2016 Aep Dede yang ditarget gitu, dan pada saat itu sudah berbicara yang sama sebenarnya, yang diomongin sama yang sekarang sama 2016, cuman bedanya ya pada saat itu nggak ada yang percaya, nggak ada yang dengerin, nggak ada yang ngasih ruang. Makanya kan sebegitu terharunya sekarang gitu. Waduh. Iya juga, ya gimana juga Bu Titin yang tahu kondisi Saka pada saat itu gitu kan. Ya aku jujur aja sekarang ngelihat Saka di video lama ini ya, emang ya itu sedih banget ngelihatnya tuh. Kayak dia mungkin dia nggak tahu apa-apa, terus di situ terus kayak duduk ya pokoknya gue ngapain gitu. Iya, makanya nih kita harus semangat. Nah, teman-teman netizen, teman-teman Santai People buat ngawal PK ini. Jangan ke distract sama drama-dramaan. Iya, banyak banget dramanya. Jangan ya, ingat ya, kita kasih nextnya. Just. Ninyo, yes. Ini 2 hari menjelang PK Saka Tatal, saat kakaknya Saka minta dukungan dan nggak tahu ya, mungkin dia nggak kuat, nggak nyangka juga, akhirnya pecah juga tangisnya ciki-ciki wow. Play. Banyak buat teman-teman dukungannya. Ini kan sebentar lagi kan tinggal menunggu beberapa hari adik saya buat PK. Semoga PK-nya lancar. Sesuai harapan lah, semoga menang dan agar teman-teman saya juga, ada salah satu saudara saya di dalam, Eka Sandi, agar terbebaskan semua dari tuduhan. Karena saya tahu adik saya sama saudara saya tidak melakukan hal yang dituduhkan, sekeji itu. Karena saya tahu, lebih tahu. Saya di sini main ada beberapa RT di sini. Lingkungan sekitar saya tahu, ibaratnya senakal-nakalnya anak sini tidak sampai melakukan tuduhan yang seberat itu. Apalagi mereka dituduh sebagai geng motor memperkosa. Itu nggak percaya itu. Nggak percaya, saya asli nggak percaya. Dan mereka bukan itu ya. Mereka bukan geng motor, mereka cuma terlibat benar. Dan harapannya nanti untuk PK yang lainnya gimana Kang? Tetap terus dukung Kang. Terus aja. Ya, semoga PK buat teman-teman yang di dalam juga berhasil semua. Udah minta dukungan aja. Nggak lupa mereka sama 7 terpidana yang ada di dalam gitu, walaupun berbeda tim kuasa hukum gitu, kayak ya udah is oke, gue maju duluan ya gitu kan. Tapi gue juga nggak akan lupa sama mereka gitu. Tadi aku lihat sih tangis pecahnya saat dia memention kuli bangunan, yang mungkin dia nggak nyangka juga gitu. Ya kita cuman kuli bangunan, cuman nggak nyangka aja sampai diperhatiin sebegininya sama teman-teman netizen. Sampai punya kuasa hukum yang sebegitu kerennya gitu kan, yang mendampingi untuk ngebantu. Ya makanya pecah juga dia si Jaka ini tangisnya. Iya ya. Ya istilahnya kan dia yang tahu banget Mang, kayak setongkrongan itu senakal-nakalnya nggak pernah tuh sampai ngelakuin hal-hal kayak gitu, kata dia kan. Kenapa? Ya mungkin dia ngerasa kenapa kok sampai diperlakukan kayak gini gitu kan. Terus juga akhirnya ya dapat dukungan ya akhirnya. Ya mungkin juga dia mikirnya sebelum viralnya case ini atau mungkin 1 bulan pertama viral gitu, kayak mungkin ngerasanya kayak tetap nih kayaknya kita nggak akan bisa nih gitu ya kita bisa apa gitu kan. Tapi begitu sekarang dibantu netizen, dibantu oleh tim-tim kuasa hukum yang kalibernya kelas berat semua kan, yang nggak expect aja gitu, dia pasti nggak akan nyangka sebegini dibantunya, sebegini disupportnya sama teman-teman netizen terutama kan. Ya, makanya pecah banget 2 hari menjelang, ya deg-degan juga mungkin ya. Yuk kawal yuk, semoga hasilnya sesuai gitulah ya yang diharapkan oleh keluarga terpidana. Gitulah. Kita kasih nextnya. Ninyo, semalam epic momen Pak Susno di program Rakyat Bersuara nih ya, mungkin ya karena dia sudah bersedia menjadi
saksi ahli jadi mulai apa ya, speak up-nya udah mulai kencang banget nih sekarang dan bener-bener detail nih. Ini ceki-ceki. Play. Oke, silakan Bung Roni. Ya, jadi gini, Mas Enon, saya mohon maaf ya Pak Jenderal, saya juga harus tahu posisi Bapak ini sebagai praktisi hukum kah? Sebagai polisi yang juga pernah menyidik kah? Atau saya undang Pak Susno sebagai orang yang pernah mengetahui betul soal penyidikan dimanapun itu. Ya, jadi biar saya juga jawab juga tepat dan terarah gitu ya. Karena saya adalah mantan praktisi hukum yang 36 tahun jadi polisi. Ya. Dan saya juga mantan perumus hukum bersama beliau, Ibu Ganarsi. Ya. Ada beberapa puluh undang-undang di Republik ini yang kita rumuskan, termasuk UHAP yang sekarang sudah 20 tahun di DPR yang belum terbit. Oke, luar biasa. Jadi gini, saya juga mau meluruskan ya tentang TKP, apa yang disampaikan oleh Jenderal Susno dan juga rekan Farhat Abbas ya tentang TKP. TKP benar terjadi di Kabupaten Cirebon, tapi itu wilayah hukum Polresta Cirebon. Seperti gini, jembatan itu Polresta? Iya, Polresta Cirebon, wilayah hukum Polresta Cirebon. Seperti contoh kejadian di Depok, wilayah hukumnya Polda Metro. Ya, itu jangan kita jangan membuat opini yang saya setuju dengan beliau. Ya. Tetapi Kapoldanya ini loh, tanya Kapoldanya. Aku Kapolda Jawa Barat. Oh, sempat jadi Kapolda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat itu ini loh. Saya 2008 saya Kapolda. Saya tidak pernah membagi jembatan ini milik itu. Sesuai dengan yurisdiksi kabupaten kota. Beda dengan Polda Metro. Saya gini ya, kalau Polda Metro, Depok itu ada keputusannya. Saya sangat disayangkan gini. Kalau beliau betul-betul ingin saya berikan pada Pak Susno. Jadi Pak Susno yakin betul bahwa TKP jembatan itu ada di kabupaten bukan di kota. Karena Pak Susno Kapoldanya waktu itu. Makanya yang menangani kecelakaan lalu lintas itu adalah kabupaten. Wilayah hukumnya di Polresta Cirebon. Kabupaten. Bupatinya bupati kabupaten, bukan bupati kota. Makanya yang pertama datang TKP dari Polsek Talun. Polres Cirebon, bukan Polresta Cirebon. Di Sumber kantornya. Dialah yang menangani, kemudian menyerahkan ke kubur. Selesai tugas Polres Kabupaten. Nggak tahu bagaimana jenazah sudah masuk di dalam kubur. Entah siapa ya. Hantu belau siapa? Hantu belau. TKP ini menjadi 3. Belakang showroom, betul. 3. Tolong dijawab. Aku nggak mau polisi dicoreng. Tercoreng polisi, apalagi Polda Jawa Barat. Akulah pembinanya. Yang paling merah mukanya itu saya. Nah, kalau Pak Susno ini adalah pembina, kalau beliau ingin merubah, memperbaiki, harusnya secara internal. Harusnya internal. Sudah. Maksudnya bisik-bisik begitu? Ya. Oh no. Perbaikan secara internal. Oh sudah. Tidak, saya bisikkan sama Bung Roni. Aku sudah bilang itu. Oh enggak. Ya. Kalau di dalam kita lebih keras lagi. Sambal yang saya sampaikan di luar itu adalah sambal level 2. Oke. Tidak pedas tapi asik campur pete. Ya. Sambal internal? Sambal internal level 8. Level 8. Ya. Bentar. Ini penting, bentar. Artinya sebenarnya Pak Susno mengetahui jauh lebih dalam dan itu sudah disampaikan lewat internal ketimbang apa yang Pak Susno sampaikan hari ini. Tidak boleh. Saya sama Bung Rudi kayak cukup level 2 ini sahabat saya ini. Karena beta sama-sama. Sambal sudah disampaikan. Kita papeda. Jadi gini. Kami dari awalnya juga udah menanyakan, aduh sebagai apa diundangnya ya, mau sebagai apa, tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Sebagai mantan Kabar Eskrim, sebagai praktisi hukum, sebagai mantan Kapolda Jabar, habis itu debat masalah wilayah hukum sama mantan Kapolda. Kapolda yang di sana persis lagi kan. Saya tidak pernah membagi. Ya disamain sama Depok yang dicakupi oleh wilayah Polda Metro Jaya. Kata pasal udah jelas itu udah ada surat keputusannya ya. Berarti kalau mau nyebut Talun itu wilayah Polres Cirebon Kota, ya mana surat keputusannya gitu ya. Makanya sampai ngomong saya tidak pernah membagi. Mantan Kapolda Jabar. Bang Aiman sengaja kali ya. Dari di awal juga udah dia ketawain waktu nanya gitu. Tolonglah. Ini banyak banget satu people yang ngingetin, Mang, nonton Mang di iNews malam
Epic momen Pak Susno, emang epic nih Pak Susno. Aku jadi nggak sabar nunggu sidang PK Saka Tatal ini. Lanjutannya sidang lanjutannya nunggu momen saksi ahli turun gunung semua. Wah, iya itu sih. Groseno, Pak Susno, sama Bang Reza Indragiri gitu. Iya. Nih kita meluncur ke Cusya saat momen nama-nama saksi disebutkan. Luncur. Yes. Ninyo. Yes. Lastnya saat tim kuasa hukum Saka Tatal mengumumkan atau mengajukan saksi ahli kepada hakim ini, nama-namanya sangar semua, ciki-ciki wow. Play. Kami meminta kepada hakim pemeriksa peninjauan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan untuk dapat diminta keterangannya yang berkaitan dengan perkara Saka Tatal bin Bagja terkait penerapan hukum yang diterapkan terhadap Saka Tatal bin Bagja, dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji SH MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Groseno SH, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Profesor Muzakir SH.MH, Ahli Hukum Pidana. 4. Dr. Atsmi Syahputra SH.MH, Ahli Hukum Pidana. 5. Profesor Dr. Jur Andi Hamzah SH.MH, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. 6. Dr. Yongki Fernando SH.MH, Ahli Ilmu Hukum Pidana. 7. Reza Indragiri Amril M.Krim, Ahli Psikologi Forensik. 7 nama besar ya, yang walaupun yang Mamang mengenalnya 3 doang, 1, 2 sama yang nomor 7 Bang Reza ya. Tapi menarik ya, dengan diajukannya nama-nama tersebut di sidang PK tadi, itu kan berarti tuh ketujuh nama tersebut sudah menyetujui, mau enggak gitu, dan minta mau gitu. Dengan keilmuan yang mereka miliki, oke mau, kalau mau nanti gua ajuin ya gitu. Jadi kurang lebih yang 7 ini memang sudah bersedia. Ya tinggal dari hakimnya meng-ACC apa enggak gitu ya. Iya, tapi kebayang nih ya, aku pengen ngelihat ini apa namanya, actionnya nanti Pak Susno di persidangan, Pak Groseno, Bang Reza dan lain-lainnya tadi. Oh pasti ini momen pecahnya, momen saksi ahli nih pecah nih. Iya, kita tunggu aja nanti nih ya. Kalau misalkan di ACC kita lihat seperti apa keseruan persidangannya ya. Nextnya nanti lanjut lagi hari Jumat. Agendanya pembacaan apa gitu dari termohon. Termohon di sini berarti pihak kuasa hukum dari pihak kejaksaan. Yang sepertinya kalau menurutku nggak terlalu ini ya, kayak slow-slow aja gitu dari pihak kejaksaan. Mungkin nggak akan kenceng-kencengan pada saat pra-peradilan Peggy gitu kan. Termohonnya kan pada saat itu pihak kepolisian gitu. Berarti ini nggak tiap hari kayak waktu Peggy nggak maraton. Jadi nextnya nanti yang kedua di hari Jumat. Oke. Kawal terus ya Santuy People, please. Mohon teman-teman Santuy People, teman-teman netizen, kawal terus please. Ini pasti pas bagian saksi ahli seru banget. Kawal terus ya. Jangan sampai bosen terus, kawal. Sekarang kita menuju ke pecahin. Belajar? Yo. Yes. Seperti kali ini one and only dari Nova Farah. Coba Nikmir jadi pengacara, pasti seru banget nih kalau ngelawan Bu Elsa. Next saya disambut sama Irfan Nurfadiansyah. Usia segitu emang lagi lucu-lucunya nenek kita semua ya. Aduh, DTR Action bisa ribut lagi kena ulti sama Nikmir, nanti langsung stroke. Jadi keinget acara Hotman Paris dulu ya. Novita numpang komen, aku mengaminkan harapan Ibu Elsa biar terkuak dengan adanya kemunculan Dede, tapi kalau nanti faktanya tidak sesuai, kalau nggak sesuai ayo. Arko nomor apa Kak? Aduh Mamang, baru aja aku bilang ini jejak si Gundul udah gak gundul lagi. Mamang juga ngomong Dede mirip jejak si Gundul. Asli mirip si Gundul. Tolonglah Hendra Wirawan, sepertinya si Dede mesti tes DNA. Jangan-jangan beliau aslinya jejak si Gundul. Saya aslinya 2 orang. Tuan Nugroho, wah salut banget nih buat keluarga dari Dede yang mendukung kejujuran seorang Dede terlepas dari terlepas dari pencalonan, tapi respect. Diki Abdurrahman, apa yang
Sampai kesurupan juga ikut serta menyeting kejadian ini atas pesanan produksi. Gak ikut-ikutan. Torajeus nenek-nenek bilang gak ada yang menjadi tes dadakan dan menyiarkan berita bohong lah. Padahal dia sendiri tiba-tiba mengucap aduh rusak mic-nya. Thank you. Emangnya si nenek projen ini las ya? Las ya. Minta ditaruh di biar lele es batunya. Ani suara lo sudah apa sih? Habis. Terima kasih kepada the one and only Zulta Santi kita akan Nova Farah yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, berkisah-kisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut ya komen seperti biasanya dah. Mamang, abu yang memeluk lampu juga ada pakun yang muter-muter. 2 topi mangkok. Ya Cabut betul dulu dan ciao.